Sebelum kita memulai hari kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena di pagi yang indah ini Bapa, Engkau benar-benar menyertai kami, Engkau menjaga kami Bapa dari malam hingga pada pagi yang indah ini. Engkau izinkan kami untuk bangun ya Bapa, dan bertemu dengan keluarga kami, dan kami diizinkan untuk berkumpul bersama-sama melalui Zoom meeting ini Bapa, agar kami dapat melakukan pembelajaran online pada hari ini. Namun sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, membaca serta mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada setiap kami di tempat kami masing-masing. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa yang kami alaskan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan memulai hari kita. Miss Devi akan share lagunya, kita akan nyanyi sama-sama. Ya. Terus bacaan kita pada hari ini itu terambil di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4b. Ya. Jadi Miss Devi akan tulis di kolom chat. Wah, langsung ya. Jadi Miss Devi akan langsung bacakan dan langsung membacakan renungan hari ini. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mesti dibacakan sekali lagi ya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi judul renungan pada pagi hari ini itu adalah murid sejati yang mendisiplinkan diri. Kata murid disebut pula anak didik, siswa, pelajar ya. Biasanya anak atau orang yang berkomitmen kepada orang yang berotoritas di bidang sekolah, pendidikan gitu ya. Sementara istilah murid yang tertulis di dalam kitab-kitab Injil umumnya menunjukkan kepada para pengikut Kristus dan merupakan sebutan yang umum bagi mereka yang dalam gereja mula-mula disebut sebagai orang percaya. Yang namanya murid berarti tidak luput dari proses pembelajaran, sebab tugas utamanya pasti kalian tahu ya, yaitu belajar. Proses pembelajaran akan terjadi apabila seorang murid punya kesediaan untuk diajar, dilatih, dan dibimbing oleh seorang gurunya. Orang percaya bisa bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati apabila ia mau mendisiplinkan diri untuk belajar kepada Kristus. Dan semakin kita mau mendisiplinkan diri untuk dilatih, diajar, dan dibimbingnya, semakin mudah pula Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mendisiplinkannya itu dalam hal apa aja sih? Dalam hal mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baru mulai dari cara berpikir, bertutur kata yang baik, dan berperilaku yang baik. Kita mau mendisiplinkan diri secara pribadi dengan Tuhan melalui hal-hal yang sederhana. Tapi sering sekali kita luput untuk melakukannya. Contohnya saat teduh gitu ya, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, lalu memuji dan memuliakan nama Tuhan gitu ya, serta mendisiplinkan diri melalui ibadah-ibadah dan persekutuan. Walaupun sekarang ibadah dan persekutuan kita mungkin masih 50-50 ya, yang bisa daring dan luring gitu ya. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan kata lain, kita berkomitmen untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Sehingga kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berterselubung ya. Dengan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kebiasaan hidup yang baru tidak akan terbentuk jika dipaksakan oleh orang lain, siapapun itu gitu ya. Tetapi kebiasaan itu akan terbentuk kalau ada kemauan di dalam diri kita. Maka itu kita harus berkomitmen merelakan diri untuk mendisiplinkan diri ya dari hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan. Lalu mendengar suara Tuhan, gimana caranya? Dengan membaca firman Tuhan, mematuhi perintahnya ya. Tidak hanya membaca tapi dipraktekkan.
apa perintah Tuhan di dalam Alkitab, serta kita meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan hari ini mau disampaikan bahwa sebagai murid tidak seharusnya kita bermalas-malasan, tidak seharusnya kita menentang guru, tapi di sini mau diajar gitu ya. Tadi bacaan kita udah jelas ya, setiap pagi, iya ini besar ya, jadi merujuk kepada Allah, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi setiap pagi, kenapa sih yang dipertajam harus pendengaran? Karena awal mula semua itu masuknya dari pendengaran kita, gitu ya, pendengaran sehingga kita bisa meresponi, otak kita bisa meresponi. Maka itu kita sebagai murid kalau mau berhasil, yang Tuhan mau ajarkan hari ini itu adalah disiplinkan diri untuk tidak malas-malasan ngumpulin tugas, untuk tidak malas-malasan saat belajar online. Jadi belajar online tapi WA masih aktif. WA-nya kalau nge-WA yang benar sih nggak apa-apa, tapi kalau sambil WA-an sama teman yang lain itu kan jangan, lebih baik ya. Atau kalian belajar online tapi slide kirinya belajar online, slide kanannya kalian buka yang lain gitu, atau kalian sambil dengerin YouTube. Nah, itu berarti kalian tidak bisa mendisiplinkan diri gitu ya. Yang Tuhan mau ajarkan di sini adalah kalau kalian yang dikatakan sebagai anak-anak Allah ini harusnya kan mewarisi sifat Bapaknya gitu ya. Jadi mendengarkan, ya mendisiplinkan diri agar nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kalian gitu ya. Karena kita adalah murid, seharusnya kita bisa mempraktekkan cara murid yang baik ya, cara hidup yang baik, tutur kata yang baik di dalam kehidupan kita. Karena seperti lagu tadi ya, kita mau seperti Kristus, menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, jadi kita harus mendisiplinkan diri, menjadi teladan, menjadi contoh buat adik kita di rumah gitu ya, menjadi contoh teladan buat teman-teman kita gitu ya, sehingga orang jadi melihat bahwa oh ternyata ini ya yang disebut dengan anak-anak Allah, anak-anak yang selalu mendisiplinkan diri akan segala hal gitu ya. Oke, sekian firman Tuhan yang dapat Miss Devi sharing ke kalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Bapa untuk selalu dapat mendisiplinkan diri dari hal-hal yang buruk ya Bapa, agar kami menjadi anak-anak yang berhasil di setiap bidang yang kami miliki ya Bapa. Ajar kami untuk selalu taat ya Bapa akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk selalu dapat membagikan hal-hal positif bagi keluarga kami dan bagi lingkungan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa setiap pagi kami dipertajam pendengarannya Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon Bapa, berikan kami kepintaran, kecerdasan, pemahaman yang sangat baik Bapa, sehingga kami dimampukan untuk belajar dengan baik Bapa, memahami akan setiap pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami. Berikan kami semangat, berikan kami kesehatan yang luar biasa yang hanya berasal daripada-Mu. Jika kami ada yang sakit Bapa, yang ada dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau pulihkan kami melalui obat-obatan yang kami pakai, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kami ya Bapa. Engkau pulihkan keadaan kami ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa untuk jaringan internet dan perangkat yang kami gunakan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar pada hari ini Bapa. Berkati juga orang tua kami yang saat ini mungkin akan bekerja atau sudah berangkat untuk bekerja, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, menjaga senantiasa orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada dan dengan kendaraan apapun yang mereka pakai Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Bapa, Engkau jadikan berhasil sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, dan Engkau jadikan berkat orang tua kami di mana orang tua kami berada ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk guru-guru kami, kiranya senantiasa Engkau memberikan cinta kasih-Mu ya Bapa, dan kesabaran dalam mendidik anak-anak kami ya Bapa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa dan sembahyang kami, yang kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, semangat buat hari ini belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Merecord. Masa jenisnya harus dalam bentuk meter pangkat 3, tapi ini atasnya harus kilogram. Kilogram per meter pangkat 3.
Nggak ada, semuanya 10. G-nya saya tulis 10. Oke? Yang ketiga adalah rumus dari dongkrak hidrolik. Ya, dongkrak hidrolik itu untuk mengangkat sesuatu yang berat dengan gaya angkat yang kecil ya, dengan kemampuan kita yang terbatas. Jadi rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lah ini kemarin ada yang bingung ya. Miss, yang luas penampang kecilnya ditaruh di mana? Boleh di 1, boleh di 2. Tapi harus konsekuen. Kalau misalnya yang kecil itu F1, maka A1 juga yang kecil. Jangan tulisnya itu kebalik-balik ya, nanti hitungannya salah ya. Jadi F1 itu misalnya A1 luas penampang yang kecil. F1 itu adalah gaya tekan kita atau gaya kita memberikan gaya kepada benda yang besar. Sedangkan F2 ini misalnya benda yang besar. A2 juga harus benda yang besar. Tapi luasnya harus dalam bentuk meter persegi. Untuk G-nya saya tidak kasih yang 9,8 tapi 10. Ada yang pakai perbandingan. Oh, tidak ada perbandingan, mencari gaya saja. Jadi tidak ada soal yang pakai perbandingan ya. Oke, sekarang yang rumus terakhir yang akan saya berikan adalah hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan Rho kali G ya kali V, volume. Volume benda yang tercelup. Ya misalnya kapal. Kapal itu tercelupnya itu berapa bagian, itu yang dihitung. Yang tercelup di dalam zat cair. Ya, sedangkan Fa ini adalah berat di udara dikurangi sama berat di air ya. Misalnya berat di udaranya itu, misalnya kita ya, kita saat ini beratnya itu misalnya 500 Newton ya. Lah, ketika kita ada di kolam renang, berat kita ringan menjadi 400 Newton. Lah itu adalah Fa. Kenapa pakai 400 Newton? Karena kan Newton itu akan berat. Berat itu sama dengan massa dikali gravitasi. Berarti massa kita adalah 40 kilogram. Ya, berat di udara dikurangi berat di air. Ya. Berat air di air. Bukan berat air, berat di air. Oke. Jadi kalau misalnya kita mencari V ya, jadi ini Fa-nya berat di udara dikurangi berat di air dibagi dengan Rho kali G ya. Kalau mencari V. Jadi Rho kali G-nya ini di bawahnya Fa. Jelas anak-anak? Saya sudah upload soal penilaian harian di Moodle, di LMS Moodle, Tunas Daud. Silakan untuk kalian buka sekarang dan kerjakan dengan waktu 1 jam. Soalnya ada 5. Silakan buka sekarang anak-anak. Pakai cara ya Pak Ko. Kalau hanya jawabannya saja Miss nggak bisa nilai nanti. Kan Miss juga nilai proses bagaimana mendapatkan jawaban itu.
Jadi kalau misalnya tidak pakai cara, jawabannya salah, ya nilainya bisa 0. Caranya itu kan bisa dinilai juga. Mungkin caranya benar, jawabannya salah. Kalau mencari V, oke, kalau mencari V, itu rumusnya FA dibagi rho kali G. Kok invalid? Coba yang lain anak-anak, apakah bisa dibuka? Theodorisa bisa dibuka karena ini Edeta bilang katanya invalid format. Apakah benar? Wah, saya nggak bawa laptop nih. Yang lainnya minta tolong, Monica, Alika, Stefania, coba dibuka. Apakah bisa dibuka? Oh, oke. Baik. Coba Edeta dibuka lagi, mungkin di-refresh. Baik anak-anak, silakan kerjakan. Waktu 1 jam ya. Kerjakan dengan teliti, oke? Oh ya, bisa ya. Oke. Baik. Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8A. Benar ya? Sekali lagi bisa ucapkan halo, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8A. Baik, terima kasih Dea, Rachel, Paco buat responnya. Ya, ada Milo, ada siapa lagi nih? Elita, ada Letis, wih, ada Wayanara, ada Lexia, ada Verisa. Ya baik, ada Areta. Oke. Baik, terima kasih buat responnya. Kita langsung saja anak-anak, ini karena waktu. Bagi anak-anak yang kameranya tidak mengalami masalah, kalian bisa buka sejenak. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai proses pembelajaran kita. Halo Monica. Silakan, kameranya bisa dibuka. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai proses pembelajaran kita. Baik, terima kasih Paco. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas kehidupan, kesempatan yang masih Engkau percayakan kepada setiap kami. Pada pagi hari ini kami bisa belajar bersama-sama meskipun rumah kami masing-masing Tuhan. Mampukan setiap kami untuk belajar memaknai tentang kebangkitan nasional Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari dapat menumbuhkan semangat kami, rasa cinta dan bangga kami terhadap tanah air kami, Republik Indonesia. Dan sadari betul Tuhan, generasi-generasi Tunas Daud ini akan dibentuk, dibina untuk menjadi seorang pemimpin masa depan, pemimpin bangsa Indonesia yang memiliki dasar takut akan Engkau Tuhan.
urapi setiap kami, berkati setiap anak di tempat ini Tuhan. Engkau curahkan hikmat, kecerdasan, kepintaran, bahkan karakter-karakter Yesus, karakter-karakter Pancasila nyata, hidup mengalir dalam setiap hati dan jiwa anak-anakmu tempat ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik anak-anak, terima kasih Verisa. Tutup kembali ya. Oke, kita langsung saja anak-anak. Mister ucapkan terima kasih buat anak-anak kelas 8A yang luar biasa, kalian sudah mengerjakan pekerjaan yang Mister sudah sampaikan minggu lalu di uji kompetensi 1. Mister tinggal tanya Verisa yang belum, Lexia dan Areta waktu itu mungkin lupa menyebutkan ya. Mister lupa memanggil berapa jumlah yang benar. Nanti di akhir kalian bisa chat Mister saja ya. Oke, untuk Verisa bisa kirimkan tugasnya ke Mister nanti. Oke. Baik. Kita langsung saja masuk ke bagian B ya, tentang makna dan arti penting kebangkitan nasional. Kalian bisa perhatikan anak-anak di halaman 16 untuk buku LKS kalian ya, karena di buku paket tidak seperinci seperti LKS ini ya. Buku paket hanya menyebutkan garis besarnya saja tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1918 ya. Kita perlu tahu sejarah bangsa kita. Bukan hanya kalian mengetahui sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kalian pasti tahu kan sejarah perjuangan sampai Indonesia mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi kalian perlu sadar, kalian perlu mengetahui ya, sebelum sang proklamator menyampaikan pidato kemerdekaan Republik Indonesia, ada sejarah panjang, ada runtutan sejarahnya anak-anak yang perlu kalian sadari, yang perlu kalian ketahui. Ya, sebentar Mister akan berikan cuplikan video ya. Cuplikannya ini sangat penting ya, berkaitan dengan makna kebangkitan nasional. Tapi sebelum kalian melihat cuplikan videonya, kalian perhatikan LKS kalian dan layar monitor, karena Mister sudah berikan PowerPoint di sana, kalian bisa garis bawahi LKS kalian ya, yang dibantu dengan PowerPoint Mister. Karena Mister sudah ambil bagian-bagian yang penting-penting saja di sana. Ya, kalian bisa perhatikan. Ya, kita masuk sekarang di bagian yang B tentang makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908. Ya. Kalian perlu memahami ini dengan baik. Ya. Sebuah organisasi yang sudah kita pelajari, yaitu Budi Utomo, ya, melahirkan sebuah generasi-generasi pemikir, generasi-generasi cerdas yang sadar akan penjajahan di tanah airnya, yang sadar betapa rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajah. Yang membuka pikiran mereka. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Ya, ini penting anak-anak. Ya, ilmu pengetahuan banyak mengubah pola pikir, cara pandang seseorang. Ya, jadi yang tidak tahu menjadi tahu, jadi yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah pendidikan. Ya, mengapa dalam proses pendidikan banyak lika-liku, banyak hal yang perlu dialami. Bukan hanya sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang peserta didik, siswa-siswi juga mengalami. Sulit, susah, capek, males. Tetapi ini prosesnya. Ya, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi generasi yang mampu mengubah nasib bangsa Indonesia. Ya, ada proses yang harus dilalui. Bukan hanya hal-hal yang mengenakan, tapi ada hal yang sulit juga yang harus kalian lalui. Kalian perlu perhatikan ini. Ya, tolong digarisbawahi. Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu makna dari kebangkitan nasional. Yaitu
masa bangkitnya sebuah rasa ya, dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian sudah mengetahui sejarah bangsa kita di pertemuan minggu-minggu yang lalu. Ya, pernyataan dari Wahidin Sudirohusodo ya, mengatakan salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah adalah rakyat harus cerdas. Beliau adalah penggagas dari berdirinya organisasi Budi Utomo. Sebentar kalian akan perhatikan sejarah beliau. Ya, Mister sudah siapkan satu cuplikan video buat kalian supaya kalian mengetahui bagaimana sejarah dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, ini bukan kata beliau, ini sejarah yang mengatakannya. Ya, kebangkitan nasional ditandai oleh dua hal, yaitu pertama Budi Utomo 1908 dan organisasi Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ya, cikal bakal bagaimana lahirnya sebuah semangat nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana caranya membebaskan negara Indonesia dari belenggu penjajah. Ya. Dijelaskan di sana, kalian bisa perhatikan di LKS kalian ya. Tolong digarisbawahi lagi. Makna kebangkitan nasional 1908. Kebangkitan nasional dimaknai dengan menghidupkan kembali semangat nasionalisme. Ya. Makna kebangkitan nasional ya dimaknai dengan menghidupkan kembali semangat nasionalisme. Kalau akhir-akhir ini generasi muda tidak sadar, tidak mencintai, tidak bangga terhadap tanah airnya. Ya, sekarang diingatkan, Mister mengingatkan lagi ya bahwa kalian harus berbangga, kalian harus mengetahui dan harus mencintai tanah air kalian. Ya, yaitu Republik Indonesia. Karena disinilah jati diri kita. Karena disinilah nilai-nilai semangat leluhur kita. Bagaimana kita bisa merasakan kemerdekaan sekarang, ada sejarah ya yang mengerikan, yang harus dilakukan para leluhur kita, para nenek moyang kita untuk dapat kita rasakan kemerdekaan saat ini. Nasionalisme adalah semangat mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Kita bukan hanya diminta untuk mencintai dan bangga terhadap tanah air kita, tetapi kita dituntut juga untuk setia terhadap tanah air kita. Ya. Jangan suka mengkhianati bangsa kita, negara kita. Jangan. Karena ada sejarah yang luar biasa yang sudah diukir, yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Seperti apa? Kalian bisa perhatikan selanjutnya. Kebangkitan nasional dimaknai sebagai perekat. Ya, kebangkitan nasional dimaknai sebagai asas yang mampu menyatukan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Kalian sudah sadar bahwa kita hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia berdampingan dengan orang-orang saudara-saudara kita yang berbeda satu dengan yang lain. Dari agama, aliran kepercayaan, suku, adat, budaya. Tetapi dari kebangkitan nasional ini, kita diajarkan kembali untuk menyatukan lagi persatuan kita. Yang akhir-akhir ini sudah lepas, yang akhir-akhir ini sudah renggang. Karena banyak faktor. Karena tidak sadar bahwa kita sudah dari dulu hidup berdampingan dengan banyak keberagaman. Kita diingatkan lagi. Kita diajarkan lagi, ayo kita rekatkan lagi. Ayo kita bergandengan tangan lagi di tengah perbedaan. Ya. Dijelaskan di sana di bagian kedua, kalian bisa perhatikan. Masuk tentang arti penting kebangkitan nasional 1908. Ya, dijelaskan di sana, tolong garis bawahi. Jas merah. Mungkin kalian pernah dengar. Kata-kata jas merah ini dikemukakan oleh siapa anak-anak? 8A, coba satu anak bisa menyebutkan. Kata-kata jas merah dikemukakan oleh siapa?
Ya, terima kasih Dea dan Areta, Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Ya, beliau mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, kita ada saat ini karena ada sejarah yang menuntun langkah kita. Dan dari sejarah itu mengajarkan kita banyak hal supaya kita bisa menata kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Mengapa beliau sangat luar biasa, pemikiran-pemikiran beliau, gagasan-gagasan beliau hidup sampai saat ini. Ya, kita selalu diingatkan, selalu diajarkan. Ayo, jangan melupakan sejarah bangsamu. Di sini kita ada, di sini kita dilahirkan, makan, minum, dibesarkan. Ya, dari tanah Republik Indonesia, tanah yang subur ini. Tanah yang begitu sakti luar biasa ini. Ya. Dijelaskan lebih lanjut, kalian bisa perhatikan di sana. Pesan dari Insinyur Soekarno memiliki makna yang sangat dalam. Tolong digarisbawahi. Ya. Indonesia mulai belajar dari sejarah. Bukan hanya kalian yang belajar, bukan hanya Bapak Ibu guru kalian, tetapi warga masyarakat Indonesia mulai belajar dari sejarah bahwa keinginan untuk merdeka, cita-cita untuk membebaskan kita dari belenggu penjajah, dari bangsa asing tidak cukup hanya berbekal semangat kedaerahan. Ya, kalian perlu tahu, bukan hanya semangat kita dari provinsi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Bukan hanya semangat kedaerahan saja yang kita munculkan, tetapi kita harus mampu menyatukan semangat persatuan kita. Ya, karena kita bersatu, kita mampu merdeka. Karena kita bersatu, kita mampu berjuang untuk meraih kemerdekaan. Ya. Dijelaskan lebih lanjut di sana mengatakan masa kebangkitan nasional mempunyai perjuangan tanpa mempergunakan kekuatan fisik dan tanpa mempergunakan kekuatan senjata. Dari kebangkitan nasional yang kita pelajari saat ini, bahwa berjuang kala itu bukan hanya menggunakan otot, bukan hanya menggunakan kekuatan fisik atau senjata saja, tetapi menggunakan ini loh, intelektual, pengetahuan, cara berpikir. Itu sebabnya mengapa organisasi Budi Utomo bisa melahirkan para pemuda-pemudi yang punya pemikiran luar biasa, pemikiran yang kritis, pemikiran yang sadar. Oh, ternyata selama ini bangsa saya, bangsa Republik Indonesia dalam tekanan penjajah, hidup menderita di bawah tekanan kolonial Belanda. Sadar mereka, karena apa? Karena belajar. Ya. Kemudian dijelaskan, mereka memulai dengan memajukan pendidikan pertama. Bukan dengan bermain game, tetapi dengan pendidikan. Ya, dengan belajar untuk memulai segala sesuatu perubahan dan pengajaran untuk menghidupkan rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Itu dihidupkan dari dunia pendidikan, ditanamkan nilai-nilai yang mampu menghidupkan rasa kebangsaan, rasa nasionalisme di setiap diri, pemikiran, jati diri anak-anak Indonesia. Supaya sadar, supaya kita mampu melihat, oh ternyata saya ada karena perjuangan leluhur saya yang rela mati memperjuangkan segala hal untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga saya saat ini bisa merasakan itu semua. Kita diajarkan, bukan hanya kalian anak-anak, kita semua diajarkan. Mr. Mu juga diajarkan, diingatkan, ayo belajar lagi, memaknai tentang kebangkitan nasional ini. Dari sini, cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia itu ada. Dijelaskan lebih lanjut, ya, di bagian A tentang mewujudkan persatuan Indonesia. Mengapa diingatkan lagi, mengapa perlu diajarkan lagi tentang mewujudkan persatuan Indonesia?
Karena kalau kalian sadar, ya akhir-akhir ini banyak orang-orang, banyak generasi yang tidak sadar bahwa kita hidup di tengah keberagaman. Ya, kalian bisa melihat pemberitaan berita akhir-akhir ini. Bagaimana para generasi muda yang seharusnya bisa memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, tetapi diisi dengan hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang negatif selalu ditampilkan. Ini yang perlu diberubah. Ya, mengapa persatuan Indonesia perlu kita pelajari lebih dalam. Diartikan di sana ya tentang persatuan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen. Kalau bicara tentang perkumpulan dari berbagai komponen, berarti bukan hanya dari suku Jawa saja, bukannya dari suku Bali saja. Tetapi semua suku yang ada di Republik Indonesia diminta untuk bersatu, untuk dapat berkumpul ya bersama-sama, membentuk menjadi satu kesatuan. Ya, kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Komponen yang berbeda disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, dengan demikian kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Ya, kita tidak ingin terpecah belah, kita tidak ingin tercerai-berai. Ingat, pada dasarnya kita ini berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kita ingin bersatu di tengah keberagaman, di tengah perbedaan yang ada. Karena itu menjadi kunci utama kita untuk dapat kuat berdiri di negara yang multikultural, di negara yang majemuk ini. Kita ingin merawat keberagaman, kebinekaan yang ada. Kemudian lebih lanjut kalian bisa perhatikan di sana persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak. Tolong digarisbawahi itu. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak, macam-macam warna. Kalian bisa perhatikan pelangi, kalau hanya satu warna, tidak indah, tidak baik, tidak sedap dipandang. Tetapi pelangi bisa dikatakan indah, bisa enak dilihat karena apa? Mereka punya gradasi warna, bukan hanya satu warna. Begitu juga Indonesia, kalau memaksakan hanya satu golongan saja, hidup berkembang di Indonesia, Indonesia tidak punya warna. Indonesia punya warna karena punya keberagaman, punya banyak perbedaan. Ayo, kalian perlu sadari ini. Ya. Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu keutuhan yang utuh dan serasi. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harus rawat bersama. Ya, jangan sampai Indonesia mudah dipecah belah, mudah diadu domba. Karena perbedaan, kita tidak ingin itu. Ya. Banyak orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kita. Ada campur tangan negara asing yang ingin Indonesia ini berantakan, tercerai-berai. Kalian harus sadar itu. Ya, jangan sampai Indonesia tercerai-berai. Jangan sampai Indonesia itu terpecah lagi. Ya, kita ingin merawat ini. Selalu mengedepankan, menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian, persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat motivasi dan penggerak perjuangan Indonesia. Tolong digarisbawahi itu. Ya. Persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci anak-anak. Ya. Yaitu sebagai sumber semangat, motivasi dan penggerak perjuangan Republik Indonesia. Kuncinya satu, menjunjung tinggi dan yang namanya semangat persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman, di tengah perbedaan yang ada. Tidak lagi melihat ras, jangan lagi rasisme. Ya.
Ayo kita bersatu, berjuang bersama-sama. Kemudian dijelaskan lebih lanjut di sana, di bagian yang pertama, tentang perasaan senasib. Sebelum Mister melanjutkan penjelasan tentang perasaan senasib. Dalam buku kita saat ini yang kita pelajari bersama, mengingatkan perasaan senasib ya. Kalau bicara tentang perasaan senasib, berarti nasib kita sama tidak? Anak-anak 8A, nasib kita sama atau tidak? Satu orang bisa menjawab, sama, kata Dea. Terima kasih Dea. Kalau Dea mampu menyebutkan nasib kita sama, coba jelaskan nasib yang seperti apa? Sama-sama anak Indonesia. Selain itu Dea, kalau dalam sejarah mengatakan perasaan kita, nasib kita sama. Iya, terima kasih Dea. Pernah merasakan penjajahan. Ya, mungkin bukan kita yang merasakan, tetapi leluhur kalian, leluhur Mister, leluhur teman-temanmu, nenek moyang kita bersama, merasakan perjuangan yang sama, sejarah yang sama, perasaan senasib. Itu sama-sama menderita, kata Paku. Terima kasih Paku. Pernah merasakan sama-sama menderita, hidup susah. Itu mengapa kita diingatkan, diajarkan, perasaan senasib kita sama loh. Dari sejarah kita. Jadi tidak lagi kita bertengkar satu dengan yang lain karena perbedaan. Tidak perlu. Sejarah kita sama. Ya, dijelaskan di sana. Terima kasih untuk Dea dan Paku untuk penjelasan kalian. Dijelaskan di sana, perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Paku dan Dea sudah mengatakan, sejarah kita sama. Pernah terjajah, pernah hidup sakit dan menderita. Ya, dari situ kita belajar untuk dapat meningkatkan rasa persatuan di tengah keberagaman, di tengah perbedaan kita dalam seluruh rakyat Indonesia. Dalam kurun sejarah, ya, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah. Seperti kata temanmu Dea, sejarah kita sama, pernah terjajah, pernah menderita, kata Paku. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Mendorong kita, ayo kita bersatu. Jangan lagi terpecah. Kita diajak, kita dihimbau lagi anak-anak. Diingatkan, ayo kita bersatu. Ya, jangan lagi melihat perbedaan, jangan lagi melihat warna kulit, bentuk rambut, jangan. Ayo kita bersatu. Ya, kita diikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian mampu menyebutkannya, berbeda kita, tetapi kita satu. Dijelaskan di sana, seluruh rakyat Indonesia di berbagai merasakan kejamnya masa penjajahan. Ya, seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Bali, bukan hanya Papua, bukan hanya Kalimantan, bukannya Sumatera, bukannya Sulawesi, bukannya Jawa, bukannya Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat. Semua, seluruh rakyat Indonesia merasakan kejamnya masa penjajahan. Kekerasan, perbudakan, kesengsaraan, pemerasan, dan pembodohan telah dialami masyarakat Indonesia. Seperti kata Mister di awal pembelajaran, bukan seluruh anak muda kala itu bisa bersekolah. Tidak semua anak muda waktu itu boleh bersekolah. Hanya kalangan tertentu yang mampu bersekolah. Mengapa Dr. Wahidin sadar untuk dapat melepaskan penderitaan penjajahan dari belenggu penjajah? Rakyat itu harus cerdas pertama. Generasi muda itu dibentuk dulu pertama. Untuk menjadi seorang pemimpin ya harus dilatih sekarang. Harus dibina sekarang. Ya, dipersiapkan dari sekarang. Selanjutnya, dengan demikian perlawanan bangsa Indonesia lebih kuat dan tidak mudah dikalahkan. Karena kita bersatu. Jadi perjuangan kita tidak lagi mempergunakan perjuangan kedaerahan. Tapi kita sudah berkoordinasi setiap daerah. Ya, sebentar, ini ada yang chat ini.
Boleh ya, Pak Ako. Oke, Mister lanjut. Ya, karena kita bersatu, tidak lagi mengedepankan semangat kedaerahan. Itu yang membuat perlawanan bangsa Indonesia menjadi kuat dan tidak mudah dikalahkan. Seperti cuplikan video Panglima Besar Jenderal Sudirman 2 minggu yang lalu yang kalian sudah simak. Ya, karena semangat persatuan dan kesatuan. Satu sisi pemudanya berjuang dalam organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda. Dan satu sisi masyarakat yang berjuang dalam tentara. Waktu itu belum Tentara Nasional Indonesia ya. Tapi ada tentara-tentara rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang secara gerilya, perang sembunyi-sembunyi. Ya, mereka bersatu lagi. Ya, tidak lagi mengedepankan semangat kedaerahan. Itu tidak berguna. Ya, hanya semangat persatuan dan kesatuan yang mampu membuat kita lepas dari penjajah. Dijelaskan lebih lanjut. Kalian bisa perhatikan di bagian kedua tentang kebangkitan nasional di halaman 18. Ya. Yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama tanggal 20 Mei. Ya, Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran organisasi yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda 1928 yang sudah kita rayakan bersama di tahun 2020 kemarin, di bulan Oktober tanggal 28. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional. Bangsa Indonesia berjuang untuk kepentingan bersama. Tidak lagi untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok kita. Itu tidak ada gunanya. Ya. Jadi kalau kita berjuang untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, ya, itu penting. Dijelaskan lebih lanjut. Ciri dari kebangkitan nasional tadi, ya, adalah perjuangan bangsa Indonesia yang diwarnai dari setiap keberagaman yang ada, bersatu, berjuang. Tidak lagi si A, si B, tapi berjuang bersama-sama bersatu untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Ya. Ini ada yang bertanya, Dea, kenapa kok Budi Utomo yang mempelopori Mister? Ya, sebelum Mister jawab, ya, bukan organisasi lain ya. Dari sini ada tokoh pemikir Dea. Ya. Tokoh tersebut bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya. Sebentar kalian akan simak cuplikan video sejarah beliau ya. Ya Dea. Bentar, Mister harus selesaikan dulu penjelasan ini. Ya, baru Mister akan putarkan cuplikan videonya. Ya, sebentar Mister tampilkan cuplikan videonya ya. Nah, sebelum kita masuk, sesuai dengan pertanyaan dari Dea, mengapa organisasi Budi Utomo ini sebagai cikal bakal atau sejarah awal untuk kemerdekaan Republik Indonesia? Mister jawab, karena di sana ada tokoh pemikir, penggagas, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah seorang pemikir yang sadar karena beliau bersekolah waktu itu di zaman kolonial Belanda, diberikan kesempatan bersekolah.
Tetapi karena dia bersekolah, karena beliau bersekolah, sehingga beliau punya pemikiran yang terbuka. Beliau sadar bahwa Indonesia harus merdeka, tidak boleh ditekan, tidak boleh dijajah oleh Belanda. Kalian simak cuplikan video berikut ini. Baik anak-anak, ini karena waktu yang memisahkan kita, ya kita tidak bisa melanjutkan cuplikan videonya ya. Tapi dari situ kalian sudah mendapatkan kesimpulan, garis besar gambaran sejarah bangsa kita dari sebuah organisasi Budi Utomo, lahir sebuah pemimpin-pemimpin yang memiliki pemikiran intelektual yang luar biasa. Mereka sadar bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh merubah nasib bangsa Indonesia. Jadi kita diberikan pesan, ya, ayo anak-anak Indonesia, generasi muda, semangat belajar, ya, karena dari tangan kalianlah bangsa Indonesia ini bisa ke arah yang lebih baik. Jadi kuncinya kalian harus memiliki semangat. Jangan mudah menyerah oleh tantangan kehidupan ini. Ya, nanti Mister akan berikan link videonya supaya kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk video tentang sejarah Budi Utomo ini. Ya, untuk penjelasannya lebih lanjut kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Ini karena waktu yang memisahkan kita. Mari anak-anak, kalian bisa nyalakan kameranya. Kita harus berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih Verisa. Silakan anak-anak yang lainnya. Halo Letis. Ya, Pako. Baik. Mister minta Pako. Coba pimpin kita doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita. Silakan Pako. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, belajar bersama, yaitu mengetahui sejarah-sejarah dan tokoh-tokoh yang membangkitkan nasionalisme kepada setiap bangsa Indonesia, dan biarlah kami menyadari bahwa kami anak Indonesia, kami mencintai Indonesia, sehingga kami akan menjadi pemimpin Indonesia yang berakhlak dan berkarakter yang benar. Tuhan, Tuhan, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wih, luar biasa doamu Pako. Ya, Mister doakan anak-anak Tunas Daud, anak-anak kelas 8A menjadi pemimpin-pemimpin yang punya karakter Pancasilais, yang punya akhlak yang baik, ya, yang punya dasar takut akan Tuhan. Ya, amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you. Halo, hai, halo, selamat pagi. Halo Dea, selamat pagi anak-anakku. Halo Erika, anak-anakku kelas 8A. Halo Leticia, selamat pagi. WWK, Alan, Pako, Elita, Kezia, Verisa, hai, selamat pagi. Milo, Evra, selamat pagi. Rachel, halo, halo, halo. Misi diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama dan budi pekerti. Kita akan mengawalnya dengan doa. Oke, Areta pimpin kita dalam doa. Silakan Areta. Teman-teman, mari kita berdoa. Nah, itu saran kami yang akan belajar agama, berarti kami supaya kami bisa mengerti apa yang ini ajarkan, berarti kami juga supaya kami bisa menghormati guru dan mengerti apa yang ini ajarkan, berarti juga Miss Tiani yang akan mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you Areta sudah berdoa untuk kita semuanya ya. Terima kasih nak. Baik anak-anakku, hari ini kita akan telaah Alkitab ya. Siapkan Alkitab kalian, siapkan buku agama dan budi pekerti. Oke, dah. Kalian lihat kegiatan yang ada di halaman 79. Oke, tapi sebelumnya kita mau ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mengingat-ingat sedikit saja ya, sebentar saja.
Setelah itu kalian mengerjakan kegiatan halaman 79. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang iman dan perbuatan. Seperti yang kalian ketahui, ya, ayatnya ada di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, ya, yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita juga sudah belajar dari Yakobus 2 ayat yang ke-22 yang mengatakan bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi harus ada tindakan dalam iman kita. Kita harus mengerjakan iman kita karena dari perbuatan itu, ya, iman kita menjadi sempurna. Perbuatan itu adalah bukti dari iman kita kepada Yesus. Manusia harus mengerjakan imannya. Pada saat mengerjakan imannya, pada saat bertindak, ya, Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaan dan perjuangan orang-orang yang percaya. Ia akan membuatnya berhasil. Kemudian juga kita sudah belajar melalui Yakobus 2 ayat yang ke-26 dikatakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, iman tanpa perbuatan juga mati, ya. Jadi iman merupakan satu paket dengan perbuatan, ya. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Oke, anak-anak. Nah, bagaimana dengan perbuatan tanpa iman? Perbuatan yang dilakukan tidak disertai iman itu adalah kesia-siaan. Seperti sudah diilustrasikan dalam membuat rumah, ya. Kalau dari rumah yang dibangun tersebut dasarnya tidak kuat, maka rumah itu akan mudah roboh. Jadi sama halnya dengan perbuatan, ya, yang tanpa iman disertai dengan iman itu kesia-siaan. Baik, hari ini kita akan menelaah Alkitab. Ya, ada kegiatan di halaman 79. Kalian buka dulu Alkitabnya dan juga buka buku kalian halaman 79. Oke, sebentar. Oh iya. Aku bertanya halaman berapa, Miss? Maaf, Miss, ini baru baca nih chatnya Paku. Halaman 79, Paku. Iya. Oke, lihat. Sudah, ini Miss ini sudah share screen. Oke. Halaman kegiatan halaman 79. Ya, kalian diminta untuk membaca Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Baca dengan teliti, baca dengan seksama, ya. Setelah selesai membaca, deskripsikan apa yang terjadi dalam perikop tersebut. Di dalam mendeskripsikannya dengan kalimat kalian sendiri berdasarkan apa yang sudah dibaca, ya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi di dalam perikop tersebut. Kalian kumpulkan informasi dari pembacaan tersebut, bagaimana jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian kalian perhatikan di ayat yang ke-10, mengapa Yesus mengucapkan pernyataan seperti pada ayat 10 dari Matius 8 ayat 5 sampai 13 tersebut. Kemudian kalian bandingkan dengan imanmu sendiri, ya, hanya kalian yang mengetahuinya, oke? Sama halnya untuk mengkoreksi diri, ya anak-anak, bagaimana dengan imanmu? Apakah Yesus akan berkata yang sama kepadamu? Setelah itu tuliskan kesimpulanmu. Oke, bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Theodorisa, paham ya? Baik, terima kasih nak. Tolong beri reaction thumbs up kalau kalian mengerti. Oke, iya, terima kasih Verisa WK. Ya, Erika, Paco, Rachel, Goldie, Verisa, ya, Leticia. Ya, thank you anak-anak Elita, terima kasih nak. Baik, ada pertanyaan dari Theodorisa. Oke, tugas ini boleh diketik dengan menggunakan Microsoft Word, silahkan anak-anak, atau kalian menulisnya dengan tulis tangan, ya, di buku tulis kalian, kemudian difoto, kemudian dikirimkan melalui Moodle, ya. File yang di Word tersebut juga dikirim ke Moodle, ya anak-anak. Kalau yang tulis tangan, ya, tolong kalian gunakan tinta warna hitam.
Ya, jangan menggunakan pensil, jangan juga menggunakan tinta warna merah atau warna yang lainnya. Tolong gunakan warna hitam ya anak-anak ya supaya bisa terbaca. Baik, untuk waktunya sampai pukul 11.30 ya. Jadi tugas ini dikerjakan sampai pembelajaran agama ini selesai anak-anak ya. Kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan melalui Moodle. Tetapi apabila kalian sudah menyelesaikannya, tetapi mengalami kendala dengan pengiriman, Miss Yeni perpanjang waktunya sampai untuk pengirimannya ya. Miss Yeni perpanjang sampai nanti malam pukul 9. Oke, jelas ya? Dikerjakan wajib saat sekarang sampai pukul 11.30. Kalau sudah selesai langsung dikirimkan melalui Moodle, tapi apabila saat pengiriman mengalami kendala, mungkin jaringan internetmu ada kendalanya ya, wifi-mu ya anak-anak, Miss Yeni perpanjang waktu pengiriman sampai pukul 9 malam. Oke, jelas ya anak-anak? Jangan ditunda tugas kalian supaya tidak menumpuk. Kerjakan mulai sekarang dan tetap semangat. God bless you. Halo anak-anak, bagaimana? Apakah sudah selesai mengenai kegiatan kalian yang halaman 79? Apa ada kendala? Tidak ada kendala. Baik, kita cek bersama ya. Siapa saja yang sudah menyelesaikannya? Siapa saja yang sudah mengumpulkan kemudian ya. Baik, Miss Yeni akan bacakan buat kita semua. Yang masih belum mengumpulkan, Goldie, Milo, Evra, Rachel, Alika, Lexia, Theodorisa, Nara, kemudian Elita, Verisa. Baik, bagi anak-anakku yang belum mengumpulkannya, mungkin saat ini sedang mengerjakan ya, baru tahap mengerjakan ya. Semangat anak-anakku ya, selesaikan hari ini ya. Miss Yani masih beri kesempatan untuk mengirimkan tugas kalian sampai nanti malam pukul 9. Ya, jadi kalau sudah selesai ingat untuk segera mengumpulkan ke Moodle. Kemudian anak-anakku yang sudah mengumpulkan ya, jadi tentu saja sudah aman karena selesai tugasnya, tidak ada tugas lagi yang dikerjakan ya. Alan sudah mengumpulkan, Paku sudah mengumpulkan, Wiweka, Jovan sudah mengumpulkan, Niko, Anya ya, Erin, Erika sudah mengumpulkan, kemudian Leticia, Edita, Kizia, dan Areta. Oke, terima kasih yang sudah mengumpulkan. Baik anak-anak, untuk hari ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, kita akan mengakhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran agama dan budi pekerti ya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Bisa diingatkan kembali bagi yang masih dalam mengerjakan ya untuk tugasnya segera diselesaikan dan dikumpulkan hari ini ya, supaya tidak menumpuk tugasnya. Baik, kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai proses pembelajaran kami sampai pada hari ini. Kami yakin dan percaya tangan kuasa Tuhan senantiasa membimbing kami. Berkati setiap anak-anak kelas 8A di dalam masa remaja mereka, supaya mereka tetap bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus makin kuat ya Tuhan, dan hidup mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Berikan hikmat dan kepintaran bagi mereka semua supaya mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Miss Jenny tetap selalu mengingatkan supaya menjaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya oke, selamat pagi menjelang siang dan semangat selalu anak-anak kelas 8A. Halo semuanya. Ada di sana? Oke, terima kasih untuk beberapa anak yang sudah memberi jempol dan reaksi yang lain-lain. Ya, seperti biasa terlebih dahulu mari di awal pertemuan silahkan dinyalakan kameranya. Silahkan. Oke, baik. Sudah ada Firisa Yuliana di sana. Oke, ya yang lain silahkan. Sekali lagi anak-anak yang tidak bermasalah kameranya silahkan dinyalakan terlebih dahulu di awal pertemuan. Silahkan. Oke, ada Rachel dengan background yang sama. Oke, baik. Siapa lagi selain dua anak Rachel dan Firisa? Itamar Pako, Evra, Mister minta nyalakan kamera bukan beri reaksi. Oke, Erika Gabriela ada di sana. Pako coba ulang, Mister sudah selalu bilang jangan sepersekian detik saja. Tahan dulu sampai Mister sapa. Oke, ada Elita tetapi sabar ulang. Oke, ada Wayanara di sana. Ada Itamar Pako. Elita, gelap ya. Dan Mister dari sini lihat gelap ya tempatnya. Oke, baik. Ada Evra juga di sana yang melirik ke kiri kanan. Ada Alan Brian Frederick. Oh, Alan Brian. Backgroundnya itu kasur ya. Sebentar lagi siang hari bisa lelap langsung. Oke, siapa lagi? Selain beberapa anak tadi. Alan Brian sudah, Evra sudah, Elita, Pako sudah. Oke, ada Areta, ulang Areta. Areta selalu sepersekian detik. Areta ulang, lihat ke kamera mana. Nah. Oke, baik, Areta ada di sana. Monica Irina ulang. Ya, Wika, usahakan kamu edit pakai kumis di situ. Oke, Monica Irina. Oke, ulang. Oke, Leticia ada di sana. Nah, dia selalu mengawali hari dengan ngakak ya. Ya, oke. Setelah Leticia, coba ulang Theodorisa. Mister belum sapa. Ingat, biasakan Mister sapa dulu, oke. Oke, baik Theodorisa ada di sana. Monica Irina. Irina Matondang. Oke. Baik, siapa lagi sekali lagi yang kameranya tidak bermasalah silahkan dinyalakan terlebih dahulu di awal pertemuan ini. Oke, baik kalau sudah tidak ada maka Mister akan menyapa silahkan beri reaksi kalau kalian ada di sana. Theodorisa sudah, Leticia sudah, Monica sudah, Wika sudah, Areta, Alan Brian, Evra sudah, Elita, Itamar Pako sudah, Nara sudah, Erika Gabriela sudah tadi, Rachel sudah, Firisa Yuliana sudah. Oke, Milo ada di sana. Halo Milo. Oke, Zevanya. Setelah Milo ada Zevanya. Oke, lalu Jovan Aurelio. Jovan Aurelio oke ada di sana. Nicholas Nathaniel ada? Nicholas Nathaniel ada di sana. Halo Nico. Oke, Nicholas Nathaniel belum ada di sana. Alika? Alika Briana? Oke, baik. Alika usahakan Mister panggil 1001 kali. Kezia Grace? Oke, Goldie? Goldie? Wah, Goldie belum ada. Oh, ada. Oke, Edeta?
bisa beri reaksi? Edeta ada di sana? Oke, Edeta ada. Tersisa Nicholas Nathaniel. Halo Nicholas Nathaniel, sudah ada di sana? Ada, Mister. Oke, sip. Kamu tadi di mana? Mister sudah panggil 2000 kali. Oke, baik. Di sini yang hadir 21 anak. Oke, baik. Berarti tersisa, oh ya, pas ya. Pas, oke. Semuanya hadir, ya puji Tuhan. Oke, seperti biasa, setelah absen mari terlebih dahulu kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Oke, silahkan Nicholas Nathaniel memimpin kita dalam doa, silahkan. Halo Nicholas Nathaniel. Oh, Nicholas sudah di mana? Oke, Nicholas. Oke, kalau begitu Alika. Halo Alika. Alika berdoa untuk kita, silahkan. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai pelajaran bahasa Indonesia. Tuhan berkati kami agar kami dapat berkedengaran dan mengerti mata pelajaran yang diajarkan Tuhan. Terima kasih, amin. Amin. Alika, kamu tertawa di situ. Ya, oke, terima kasih sudah berdoa. Ya, mari kita memulai pembelajaran kita. Oh ya, seperti biasa jangan lupa juga kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, kecelakaan, ya, dan kita sendiri yang mengalami dampak juga dari pandemi ini. Oke, baik. Pastinya atau tentunya tidak lupa, ya, tentunya tidak lupa bahwa hari ini adalah kita merealisasikan atau menerapkan yang sudah kita pelajari, yaitu gagasan pokok. Kalau teorinya itu di halaman ya, menguasai atau gagasan pokok, ya, gagasan pokok dalam teks ulasan. Lalu kita juga sudah sampai pada penjelasan kembali maksud dari teks ulasan itu. Nah, hari ini kita akan presentasi, ya, bukan presentasi ya, tapi kita ngobrol, ya, biar lebih ini apa, biar kalau sebut presentasi atau tanya jawab nanti ada yang menghilang. Ya, jadi hari ini seperti janji kita kemarin bahwa apa, karya-karya yang sudah kalian kuasai akan Mister berikan beberapa pertanyaan setiap anak, lalu akan menjawab, lalu Mister akan ambil nilai, ya, daftar nilainya sudah ada. Oke, baik. Mister silahkan siap diri. Sekarang 11.51, jam 12, boleh, silahkan. Jam 12 pas, Mister akan kembali, lalu Mister akan langsung sebutkan nama. Silahkan nyalakan mic dan langsung jawab Mister ketika Mister bertanya. Iya, sekarang Pak Ko. Mister sudah sampaikan itu apa? Minggu lalu kan, hari Jumat. Iya, minggu lalu hari Jumat kan Mister sudah sampaikan. Jadi silahkan kuasai karya, ya. Jangan, bagi yang lupa silahkan persiapan. Oke, Mister tunggu. Jam 12 Mister langsung masuk dan bertanya. Rachel, identitas buku saja kan? Oh tidak, Mister ingat suruhan Mister itu kuasai karyamu. Bukan hanya identitasnya, isinya juga harus dikuasai. Iya Rachel, Mister kemarin suruhannya kuasai. Nah kamu sekarang mulai tanya-tanya, ini bahaya. Theodorisa, saya baca-baca lagi. Boleh silahkan, kan Mister beri kesempatan sekarang masih 8 menit lagi. Oke, baik. Silahkan sekarang stop bertanya, fokus ke persiapan diri. Sekarang stop bertanya, ingat suruhannya adalah menguasai karya yang kamu pilih.
menguasai karya yang kamu pilih untuk diulas. Nah, Mister kemarin sudah tekankan hari Jumat itu. Jadi tidak ada alasan karena dari hari Jumat ada Sabtu, ada Minggu, ada Senin, dan ada hari ini juga jam terakhir. Silakan. Oke, pukul 12.00 telah tiba. Wih, ini sudah ada 5 chat ini. Alika Briana, Mister, sambal baca boleh? Sambal apa ini maksudnya? Sambil boleh. Theodorisa, Mister kalau di buku adanya copyright. Iya, penulisnya Theodorisa. Pasti ada penulis. Ya, biar dari dia itu jenis copyright pasti ada penulisnya disampaikan di sana. Jadi kamu baca pasti informasi awal di buku itu ada, pasti selalu ada. Ya. Oke, baik. Sekarang sudah pukul 12. Ya, oke. Mister minta sekalian untuk silahkan memberi reaksi yang masih ada di Zoom. Silahkan. Silahkan memberi reaksi yang masih ada di Zoom. Oke, ada Milo, Alan, Brian, Evra, Frisa, Leticia, Lika, Rachel, Monica, Paco, Theodorisa. Iya, Areta belum, Nara belum, Goldi belum, Edeta ada, Alexia, Jovan, Goldi sudah, Areta sudah, Alexia sudah, dan Jovan. Oke, baik. Ingat sekali lagi, Mister mau sampaikan bahwa apa? Jangan khawatir salah, jangan khawatir keliru. Ingat belajar dengan Mister, jangan takut. Yang penting berani, maka Mister arahkan. Oke? Sekali lagi, jadi jangan takut. Biasanya kebiasaan. Mister juga dulu mengalami sebagai siswa. Kalau nanti ada guru bilang, ini. Kalau sudah ketika guru sudah bilang, oke sekarang kita sesi tanya jawab. Aduh, itu mulai kalang kabut dan lain-lain. Jangan. Areta saya tegang. Theodorisa, Mister, teman-teman nanya saya, Mister, film boleh kan? Theodorisa, film boleh. Iya, kan Mister sudah beritahu jenisnya. Aduh, film boleh. Kalau buku, Mister sarankan jangan buku pelajaran. Karena apa? Mister sudah beritahu. Kalau buku pelajaran tidak mungkin kan kamu mau mengomentari sebuah teori. Itu berat. Tetapi kalau bisa novel, kalau buku novel, kalau tidak komik kan Mister sudah bilang. Kalau novel atau enggak komik silahkan. Ya, lalu film boleh, drama juga boleh. Ya. Oke, baik. Oh, teman-teman nanya, Theodorisa bilang teman, siapa? Theodorisa lapor ke Mister. Mereka tidak tanya Mister, mereka tanya ke kamu. Siapa mereka itu? Mereka tidak tanya ke Mister. Oke, baik. Baik, sekarang kita mulai sekali lagi, semangat. Ya, jangan khawatir, jangan takut dan lain-lain. Kita akan memulai dengan orang pertama. Alika Briana. Cuma penjelasan doing kan Mister. Ingat, ikut saja yang akan Mister sampaikan. Suruhan kemarin itu kan kalau ada banyak yang tanya begini, ini berarti ada kekhawatiran tertentu. Artinya apa? Mungkin belum menguasai karyanya. Mister kan kemarin kuasai karyanya, mulai dari identitas, isi cerita, itu kan kamu kuasai. Nanti Mister akan tanya, silahkan kamu jawab. Gitu. Oke? Baik. Hari ini harusnya Mister yang banyak tanya, bukan anak-anak yang banyak tanya. Oke, baik kita mulai. Akan diawali oleh
Iya. Mister minta kesediaan yang namanya Rachel Seva Hosea. Silahkan nyalakan mic. Halo Rachel. Halo, Mister. Ya. Oh itu siapa yang, itu apa? Siapa yang tertawa bareng kamu? Adikmu kah? Adikmu yang cowok itu? Bukan? Iya, Mister. Woi, adikmu. Dia pasti masih lagi aktif-aktifnya. Ya, oke. Bagaimana bisa konsentrasi atau adiknya ada di dekatmu? Udah keluar dia, Mister. Oke, sip. Oke, ingat baik-baik. Coba dengar nanti yang Mister lakukan dengan Rachel. Ingat, jangan khawatir, jangan takut dan lain-lain. Ingat baik-baik Mister. Berani saja, akan Mister arahkan. Tenang. Oke, Rachel, kita mulai. Oke, ingat baik-baik, sungguh-sungguh, tolong jawab yang sungguh-sungguh karena ini Mister mengambil nilai. Ingat baik-baik, ini masuk ke dalam nilai penilaian sekolah terkait menguasai. Kita kan kemarin belajar gagasan pokok, artinya kita melihat dan menguasai, membaca dan menguasai. Oke Rachel, sudah siap? Halo? Hai, Mister. Siap. Pertanyaan pertama untuk kamu adalah, jenis karya apa yang kamu kuasai? Jenis karya yang Buku. kamu, buku, sip. Oke, buku. Novel atau komik? Novel. Oke, sip. Ya, oke baik. Baik, novel. Oke. Pertanyaan berikut. Sampaikan kepada Mister sebanyak mungkin identitas karya yang kamu kuasai tersebut. Silahkan. Perlahan-lahan. Yang pertama. Judul bukunya itu It, penulisnya Stephen King. Tahun terbitnya 15 September 1986. Sorry. di Judul, Britania Raya. maaf. Rachel, sorry. Judulnya tadi apa? It. 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 Oh, IT saja. Oke, It. Lalu penulisnya siapa tadi? Stephen King. Stephen King. Oke, lalu? Tahun terbitnya 15 September 1986 di Britania Raya. Sip. Penerbitnya apa? Penerbitnya Hoarder. Oke, sip. Jumlah halaman? Jumlah halamannya itu 1138 halaman. Widih. Dan kamu sudah selesai baca? Iya. Oke, sip. Baik. Pertanyaan Rachel itu lalu ada satu lagi sih sebenarnya. Rachel, Mister mau tahu ini pengetahuan di luar isinya. Penulis Stephen King itu apa yang kamu ketahui tentang Stephen King? Apakah kamu sempat lihat biografi beliau? Silakan, coba. Dia itu salah satu penulis novel horor terbaik. Dia juga nulis novel Pet Sematary sama The Shining yang juga diubah menjadi film. Terus juga bagus filmnya. Oke, untuk Rachel selesai. Good job. Mister tidak sangka-sangka ya. Perhatikan baik-baik. Ini namanya pengetahuan. Ya, ingat baik-baik. Jangan mengaku kamu baca buku atau suka film kalau kamu tidak tahu produksinya apa atau sutradaranya siapa. Kalau tahu, kalau misalkan buku, penulisnya. Kalau kamu memang suka dengan penulis tersebut, cari tahu tentang beliau. Oke, untuk Rachel cukup. Tidak sampai pada isi buku. Rachel sabar. Satu lagi. Plus satu lagi. Rachel, inti dari cerita itu apa? Intinya saja. Ingat, jangan sinopsis yang panjang. Intinya itu bercerita tentang apa, Rachel? Rachel. Oh ya. Intinya itu secara singkat novelnya itu menceritakan tentang perjalanan 7 anak-anak yang diteror oleh badut pembunuh gitu yang bisa berubah wujud tapi dia tuh ngambil wujud rasa takut setiap anak-anak gitu. Oke, jadi kalau semakin takut berarti dia semakin kuat gitu ya? Iya, Mister. Oke, good job. Oke, terima kasih Rachel. Sip. Rachel Seva Hosea. Oke. Ya, belajar dari Rachel untuk beberapa anak-anak yang belum, semua pertanyaan bisa dijawab. Ingat baik-baik, Mister garis bawahi, semua pertanyaan
bisa dijawab oleh Rachel. Oke, baik. Ingat baik-baik. Di sini Mister ada bawa 2 pena. Kalau kalian lihat baik-baik di kamera, ada warna hijau, ada warna merah. Nah, kamu akan tentukan sendiri nilaimu dicatat pakai merah atau hijau. Itu sudah jelas. Dari warnanya kalian tahu sendiri artinya ya. Kalau nilai hijau berarti apa? Kalau nilai merah berarti apa? Oke, baik Rachel selesai. Next kepada selang-seling ya, biar seru. Setelah cewek, cowok. Coba ya. Itamar Pako. Mister mana? Itamar Pako, halo Pako. Sang Garuda Rangers. Halo Pako. Halo? Oi, dengar suara Mister? Iya. Oke, siap. Kita mulai ya, siap. Oke, Pako. Pertanyaan pertama. Mister. Kategorimu apa yang Ya. kamu kategori yang kamu kuasai itu apa? Film. Film, jawab. Judulnya? Bukan judul, sabar, sorry. Bukan judul. Film kategorinya. Oke. Sekarang, beritahu Mister dan teman-teman identitas film sebanyak mungkin. Silahkan yang kamu kuasai. Silahkan filmnya, judulnya, dan macam-macam. Tapi Mister jangan tanya banyak-banyak dulu ya. Oke, siap. Baru satu pertanyaan. Silahkan identitas karya tersebut. Yang saya ambil itu film Attack on Titan ya. Judulnya Attack on Titan. Oke, next. Lalu identitas yang lain. Attack on Titan itu atau Shingeki no Kyojin itu adalah sebuah film horor aksi fantasi gelap Jepang tahun 2015 yang berdasarkan pada seri manga dengan nama yang sama. Karyanya itu, terus yang sutradaranya itu Shinji Higuchi, produsernya Yoshihiro Sato, skenarionya Yuzuke Watanabe, Tomohiro Machiyama. Waduh. Berdasarkan Attack on Titan oleh Hajime Ishiyama. Terus habis itu pemerannya. Nama pemerannya itu ada Haruma Miura sebagai perannya itu sebagai Eren. Terus Iko Mizuhara sebagai Mikasa. Kanata Hongo sebagai Armin. Satomi Ishihara sebagai Hans atau Hanji. Nanami Sakuraba sebagai Sasa. Takahiro Miura sebagai Jen. Hiroki Hasegawa sebagai Shikishima. Ayame Misaka sebagai Hyana. Pierre Taki sebagai Souda. Jun Kunimura sebagai Kubal. Su Watanabe sebagai Fukushi. Satoru Matsuo sebagai Sanagi. Dan yang terakhir Rina Takeda sebagai Lil. Itu kayaknya kedengaran nama-nama orang-orang Palasari ya. Ya makanya yang pemeran. Ya sip. Oke. Identitas apa lagi? Durasi filmnya berapa jam? Bentar dulu. Oh belum. Oh masih, silakan. Musiknya itu Shiro Sagisu. Sinematografinya itu Shoji Ehara. Penyutingnya itu Yusuke Ishida. Perusahaan produksinya itu Toto Picture. Distributornya Toho. Perusahaan produksinya itu Toho Pictures. Tanggal rilisnya itu 14 Juli 2015 di Los Angeles. Terus dia juga rilis 11 Agustus 2015, 9 September 2015. Durasinya itu 98 menit, itu yang bagian 2, 87 menit bagian yang 98 menit itu bagian 1, 87 menit bagian 2. Negara yang memproduksi film Attack on Titan itu Jepang, bahasanya pasti Jepang ya Mister ya. Yeah. Pendapatan kotor itu dia dapat US dollar 27,5 juta atau sebesar 3,3 miliar yen.
itu bagian satunya, terus US dollar US dollar itu 9,96 juta bagian 2 atau sebesar 1,2 miliar yen. Nah, film ini terus apa lagi, Mas? Oh ya, oke, baik. Identitas selesai. Identitasnya oke, lengkap ya, banyak sekali identitas. Good job. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Mister mau, dengar baik-baik. Mister mau ini begini, pasti Pako juga suka-suka cari tahu. Apakah film itu berawal dari novel atau tidak? Kalau boleh tahu. Atau Pako belum tahu soal itu? Kayak komik itu, Mister. Komik. Oh, kayak oke, berarti itu diangkat dari komik ya? Sip. Penulisnya siapa waktu itu yang komik tersebut? Ya. Nggak tahu, Mister. Oke. Teman saya yang punya komiknya, saya hanya menonton saja. Oke, baik. Intinya dia tahu dari komik. Oh, ya. Saya nggak tahu, Mister, apa nih cerita Attack on Titan, nggak jelas. Gila, nggak jelas tapi kamu nonton. Nonton filmnya sih bagus. Oke, baik. Oke, pertanyaan terakhir untuk Itamar Pako sama seperti Rachel tadi. Pertanyaan terakhir adalah ceritakan secara singkat dan jelas, singkat saja. Inti dari seperti yang tadi Rachel sampaikan. Inti dari cerita itu apa sih? Intinya itu akhirnya itu mereka harus keluar dari dindingnya yang tinggi itu tapi pertama itu mereka harus menyerang Titan yang besar yang pemakan manusia. Jadi masyarakatnya itu sudah dimakan habis sama tinggal Eren, tinggal Armin, tinggal Sasha, Hans sama si Kishima gitu. Yang lain sudah mati. Terus yang ternyata yang jadi Titan yang besar yang sebenarnya itu adalah Kubal yang bunuh Souda. Oke, baik. Akhirnya si Kishima yang bunuh Kubal karena si Kishima juga bisa berubah sama jadi Titan, sama Eren bisa berubah jadi Titan karena serum yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu bisa membuat manusia jadi Titan. Wow, keren. Oke, baik, terima kasih Pako. Ada satu nama yang menarik dari ceritanya tadi. Semua manusia dimakan habisannya. Ada beberapa yang tersisa. Salah satunya itu Eren. Oh ya, terbukti dia masih ada di sini. Eren masih ada di sana? Monica Eren. Oh ya. Oh ya. Iya ya. Ya, oke Pako, good job. Ya, terima kasih untuk ini presentasinya. Oke, Pako, semua pertanyaan dijawab, bahkan panjang lebar semuanya. Good job. Oke. Ya. Oke, baik. Ini tadi yang chat siapa Milo. Oke, baik, tidak apa-apa Milo. Sudah dengar suara Mister dengan jelas di sana? Milo Aquila. Ya, Milo Aquila ya. Ya, betul. Oh ya, oke, baik. Ya, semoga jaringan kembali lancar. Memang akhir-akhir ini mungkin hujan deras mempengaruhi jaringan. Oke, baik. Next, nah kalau cowok sudah berarti cewek lagi. Beliau adalah yang tadi sudah mengatakan sudah kuduga. Ya, sudah kuduga, kita satu server, sudah kuduga. Siapa yang tadi mengatakan sudah kuduga, silahkan langsung. Beliau adalah... Halo Mister. Oh, belum disebutkan. Mister belum sebut nama, main jawab saja. Namanya Leticia Gabriela, silahkan. Siapakah dia? Ayo Leticia, halo. Halo Leticia Gabriela. Halo Mister. Oh, dia tadi masih pergi ke belakang ngakak dulu. Ya, usahakan tiap hari ngakak terus. Iya. Oke Leticia. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Seperti biasa, apa jenis karya yang sudah kamu kuasai?
Buku. Buku apa? Novel. Novel. Oke, baik. Jenis karya oleh Leticia adalah novel. Oke, silahkan pertanyaan pertama sampaikan kepada Mister dan teman-teman mengenai identitas karya yang sudah kamu baca. Silahkan, mau sebanyak mungkin silahkan. Jadi buku ini dibuat oleh seorang pengarang bernama Kevin Kwan yang dirilis pada tahun 2015. Usahakan baru-baru buka sana sini, Mister dengar itu bunyi buku. Lanjut, lalu? Dan memiliki halaman yang berjumlah 456. Tuh adikmu juga di situ. Adik saya bangun, Mister. Oh iya, kamu gara-gara kamu ngakak. Lanjut, judulnya saja belum. Judul bukunya yaitu China Rich Girlfriend. China Rich Girlfriend. Lalu apa lagi yang mau disampaikan mengenai karya tersebut, karya tersebut? Oke, judul buku sudah, pengarang sudah. Tahun terbitnya tadi tahun berapa? 2015. 2015. Oke. Penulisnya siapa tadi? Kevin Kwan, Iya. Kevin Kwan. Oke, lalu tebal halamannya, jumlah halamannya? 456. 456. Oke, penerbitnya? Bongkar lagi. Areta, ini dia bongkar lagi. Areta tukang ngakak di sana. Nah, sudah ditemukan atau belum? Penerbit. Saya cuma ketemunya yang di Indonesianya doang, bukan Ya, yang dari itu, asli. Ya, itu berarti terjemahan. Kamu harus sampaikan ini adalah karya terjemahan. Iya. Iya, betul. Penerbitnya yaitu PT Gramedia Pustaka Tama. Oke, baik. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Jakarta ya? Iya. Oke, baik. Identitas karyanya sudah, ini adalah buku terjemahan, buku-buku terjemahan. Oke, baik. Kalau boleh tahu, penulisnya adalah Kevin Kwan. Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu siapa? Pasti disampaikan di sana. Dari ahli bahasanya Cindy Kristanto. Cindy Kristanto. Oke, baik, ahli bahasa ya. Oke. Baik, terima kasih untuk identitas karyanya. Sekarang ceritakan secara singkat intinya saja. Sebelumnya selalu harus ada saya sisipi pertanyaan-pertanyaan, istilahnya pertanyaan di luar dari buku tersebut, yaitu buku itu satu seri saja kah atau ada beberapa seri? Ada beberapa seri. Oke, ada beberapa seri ternyata. Nah, yang kamu pegang ini seri keberapa? Seri kedua, lanjutannya Crazy Rich Asian. Oh iya, Crazy Rich Asian. Crazy Rich Asian kalau tidak salah sudah pernah difilmkan kalau tidak salah. Iya, sudah diadaptasikan. Sudah difilmkan ya, kalau tidak salah. Oke, baik. Ya, oke. Kalau Crazy yang kedua ini sudah di ini apa? Sudah difilmkan atau belum? Belum, Mister. Belum. Oke, kamu tadi mengatakan ada beberapa seri. Yang kamu presentasikan ini ada seri kedua. Ada lagi seri yang kesekian? Ada yang ketiga, Rich People Problems. Oke. Good job. Oke, nah itu pertanyaan di luar itu. Oke, bagus, terjawab. Sekarang ceritakan secara singkat. Kalau Mister tidak salah ingat, yang seri pertama itu Mister pernah tonton filmnya, yaitu dia harus menanggalkan kekayaannya dia lalu karena wanita yang dia sukai adalah orang kasta bawah gitu ya, gitu kalau tidak salah. Iya. Iya. Oke, sekarang seri yang kedua ini intinya tentang apa? Jadi intinya seri kedua ini menceritakan tentang perjuangannya Rachel bersama pria idamannya yaitu Nicholas Young.
Untuk sebelum pernikahannya untuk mencari ayahnya Rachel yang kandung yang belum terungkap sampai sekarang. Dan karena untuk mencari ayahnya itu, dia sampai terseret ke dalam dunia gemerlap Shanghai, yang kemewahannya itu nggak terbayangkan, dan orangnya itu bukan sekedar kaya, tapi mereka kaya 7 turunan. Jadi anak-anak itu kayak ada anak aristokrat, anak pebisnis berpengaruh dunia, ada anak-anak pejabat pemerintahan, dan sebagainya. Dan namanya tokonya Rachel ya? Rachel Chu. Oh, Rachel Ya, Chu. Mister, saya terkenal, saya tahu. Kamu, ya awas ya. Oke, lanjut Leticia. Lalu problem dan berakhir pada apa? Problemnya adalah apa di film itu? Sebenarnya buku ini itu ada beberapa kisah-kisah gitu, bukan tertuju pada satu orang doang, yang utamanya satu orang, tapi ada beberapa kisah sampingan di buku ini, Mister. Good job. Oke, baik. Jawabanmu bagus. Oke, baik. Berarti itu buku namanya Complex Story. Oke, baik. Oke, selesai, cukup. Ya, terima kasih Leticia. Itu apa? Kamu yang jaga adik kah? Ya, coba lihat adiknya jangan sampai. Iya, Mister, saya yang jaga Wow. sampai bangun ini. Sip, oke, silahkan. Sambil dengar Mister juga ya, oke. Ya, Leticia, good job. Sudah 3 anak mengawalinya dengan bagus. Nilainya juga bagus ya. Rachel tadi ya 50 lah cukup. Kok gitu, Mister? Enggak. Ini nulis identitasnya banyak, cuman saya ngomongnya dikit aja. Ya, 50 kali 3. Ya. Oke, baik. Ini Edeta bilang kebagusan. Rachel, ini Edeta bilang nilainya 50 kali 3 kebagusan. Bagaimana kalau 30 saja? Ya, ide yang bagus. Oke, baik. Setelah Leticia berarti satu cowok lagi. Beliau adalah, dia adalah, adakah cowok di sini yang bernama Ephraim Emmanuel Holy Peter? Ada, Mister. Oke, ada ternyata dia. Oke, langsung pertanyaan pertama adalah apa jenis karya yang kamu kuasai? Film. Oke, film. Slow, film ya film. Ulang, film atau apa? Film. Oke, selesai. Film. Oke, silahkan pertanyaan pertama seperti biasa. Silahkan gambarkan. Ingat Bebek, kalau bisa kalau film, tokoh yang digambarkan ini berlaku untuk anak yang lain. Tokoh yang digambarkan adalah tokoh utamanya saja ya. Jangan sebutkan semua tokoh sampingan. Oke, baik silahkan Efra gambarkan identitas karya filmmu tersebut. Silahkan. Langsung gitu, Mister. Pemerannya kapan gitu-gitu. Bagaimana? Langsung gitu. Oh, langsung. Oh ya. Langsung sampaikan identitas film tersebut. Kalau tidak langsung, besok bukan pelajaran Mister. Oke. Ya. Jadi filmnya itu namanya Wonder Woman WW84. Itu singkatan aja. Pemerannya itu nggak usah semua kan, Mister? Ya, pemeran utamanya saja. Siapa Wonder Woman-nya? Wonder Woman tuh ya Gal Gadot sama Steve Trevor-nya tuh Chris Pine. Itu. Di rilisnya itu tayang di Indonesia 16 Desember 2020. Sutradaranya tuh Patty Jenkins, terus produsernya Gal Gadot, Patty Jenkins, Zack Snyder, Deborah Snyder, Geoff Johns, Charles Roven, yang lain-lain. Oke, Mister mau tanya, film ini diproduksi oleh apa? Misalkan kan kayak Marvel kan ada Marvel Studio gitu. Kalau ini apa? DC. Oh, DC ya? Yo. Oke, DC. Oke, baik. Ya, baik, selesai mengenai identitas karya. Mister mau tanya kamu, film ini judulnya apa? Coba diulangi. Wonder Woman 1984. Oke, 1984. Oke, Wonder Woman 1984. Tapi tahun terbitnya tahun berapa itu? Tahun rilisnya film itu? 2020. Film yang baru. Oh, Wonder Woman yang terbaru? Iya. Oke, Mister pas belum nonton juga. Oke, baik. Kisahnya silahkan. Oke, sabar Mister mau apa?
Kamu sebelumnya sudah pernah nonton ini apa? Wonder Woman yang sebelumnya? Yang sebelumnya Mm-mm. udah sih, tapi agak lupa-lupa dikit. Oke, baik. Apakah ada, oke lupa-lupa dikit, berarti banyak ingatnya, tidak apa-apa. Kan lupanya dikit aja, banyak berarti ingatnya. Oke, pertanyaannya adalah, adakah sambungan cerita atau cerita dari kedua itu bersambung atau tidak? Misalkan cerita yang pertama dan kedua sekarang yang kamu tonton, ada nggak? Enggak sih, Mister. Soalnya yang 1984 ini dia cerita kayak masa kecilnya dia sampai besar gitu, Mister. Oke, masa kecilnya dia sampai besar ya. Oh iya, betul-betul. Sementara yang seri sebelumnya langsung dewasa ya waktu itu. Ya, perkenalan aja sih itu. Oke, baik. Kalau ini seri kedua ini lebih banyak menggambarkan tentang dia masih kecil ya. Ya. Oke, baik. Oke. Sip, oke, selesai. Efra selesai. Terima kasih Efra. Efraim Immanuel. Oke, good job. Semua terjawab. Rachel, kamu aneh-aneh. Ini Edeta katanya dia nggak bisa chat kamu. Ini dia titip pesan. Katanya kalau begitu sopankah? Ini hashtag yang terbaru ya. Sopankah kalau begitu, Mister? Kalau lihat media sosial banyak yang kayak gitu. Sopankah kalau begitu? Ya, oke. Baik. Mari kita lanjutkan. Masih ada waktu. 2 orang masih bisa. Ya, setelah cowok maka satu lagi, dan beliau adalah cewek tersebut adalah ini pasti tahan dulu, mudah-mudahan bukan saya. Beliau adalah ini dia. Ketua kelas. Si Erin yang tadi dalam filmnya Pako tadi yang Pako tonton. Halo, Monica Erina? Halo, Mister. Iya, oke, Monica Erina. Kamu sementara buat kue juga enggak? Enggak lah, udah stop. Ya. Oh, udah stop. Jadi Mister ada cerita menarik tentang ketua kelas kalian, luar biasa. Ya, oke, baik. Ya, oke, Erin sudah siap ya? Udah, Mister. Sip. Oke, pertanyaan pertama seperti biasa, apa jenis karya yang kamu kuasai ini? Film, Mister. Film. Oke. Baik, silahkan ceritakan kepada kami semua tentang identitas film tersebut. Ingat baik-baik tokohnya cukup yang tokoh utama saja. Sip, silahkan. Oke. Mulan adalah sebuah film drama laga perang periode Amerika Serikat, garapan Nicky Caro, dengan skenario karya Elizabeth Martin, Lauren Hniak, Rick Java, dan Amanda Silver, dan diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Walt Disney. Oke. Film Tadi kamu bilang apa? Nyet? Ada nyetnya? Enggak, saya nggak tahu cara bacanya. Lauren Hyenek pokoknya gitu. Kamu tiba-tiba nyet, Mister juga kaget di sini. Silakan, lanjut. Film tersebut adalah sebuah film live action buatan ulang dari film animasi tahun 1998 bernama sama yang diproduksi oleh Disney. Film animasi itu sendiri berdasarkan pada legenda Tionghoa Hua Mulan. Film tersebut dibintangi oleh Yi Fei Liu sebagai karakter eponim bersama dengan Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li, dan Jet Li dalam peran-peran pendukung. Good job. Oke, identitasnya bagus. Berapa durasinya? 2 jam. 2 jam. Oke. Baik. Sekarang langsung saja ceritakan secara singkat intinya apa dari cerita si Wulan ini. Mulan, Mister. Mulan, bukan Mulan Jamila kan? Iya, jadi Mulan ini adalah seorang gadis petualang yang aktif, tapi dia mengecewakan orang tuanya karena orang tuanya berharap suatu hari dia akan menikah dengan suami yang baik. Sebagai wanita muda, Mulan terpaksa bertemu dengan Mak Comblang untuk menunjukkan keanggunannya sebagai calon istri. Mulan bingung dan mencoba menuangkan teh di depan Mak Comblang, tetapi seekor laba-laba menyebabkan kepanikan yang menghancurkan kettle dan Mak Comblang itu menyebut dia aib di depan keluarganya. Oke, sabar sebentar.
Yang kamu baca ini kamu yakin buat sendiri sinopsis tersebut? Iya, beberapa ngambil di Google. Nah, kalimatnya Mister, soalnya Mister macam Mister sudah tahu film ini. Oke, baik. Intinya tentang apa? Coba jangan itu agak sedikit panjang. Coba intinya. Itu masih di awal. Intinya itu si Mulan itu dia itu pokoknya mewakili dari keluarganya untuk berperang melawan itu. Pokoknya ada musuh gitu, Mister. Penjajah, sebut saja penjajah. Iya. Oke, baik, terima kasih Irina. Oke, ini pas Mister sebenarnya sudah tonton film ini, jadi oke, baik, kalau intinya harus digambarkan dengan jelas ya, kalau misalkan ini apa, Mulan ini ya. Jadi Mulan ini adalah digambarkan seorang tokoh wanita ya, di tokoh wanita. Jadi waktu itu di zaman mereka itu di masa itu ada penjajah, ada penjajah. Sebenarnya penjajah ini pemberontak kerajaan. Nah, mereka mau kembali memberontak untuk menguasai kerajaan. Jadi di kerajaan mereka itu wajib menyumbangkan seorang pria dari setiap keluarga. Nah, Mulan ini keluarga mereka 2 anak dan cewek semua. Ya, mereka cewek semua. Nah, ayahnya dulu ikut berperang, tetapi kakinya dulu berperang lalu kakinya itu putus. Nah, sehingga akhirnya mau tidak mau Mulan pergi. Pagi-pagi dia curi peralatan perangnya ayahnya lalu dia pergi ikut berperang. Nah, selama berperang, sebelum berperang kan mereka ada latihan. Nah, di camp latihan itu kan cowok semua. Dia sendiri yang cewek tapi dia sembunyi, mati-matian sembunyi. Tetapi kekuatannya dia melebihi cowok-cowok malahan. Lalu akhirnya ya perang dan selesai dan dia menang. Dan film ini juga kisahnya mengangkat derajat wanita ya, bahwa wanita itu tidak seperti yang kita bayangkan saja bahwa mereka lemah, tetapi juga mereka bisa berada di garis depan peperangan. Oke, itu dia. Oh, Letitia protes itu Erin bukan Erin. Oh ya, oke. Theodorisa. Oh, itu Mulan, Mister. Kalau Wulan teman saya kemarin baru ulang tahun. Kalian ini aneh-aneh saja. Monica Erin, kesimpulannya Mister sudah sebutin ya. Terima kasih. Maka nilaimu kan kita bagi 2. Kamu dapat setengah, Mister dapat setengah. Alhasil kamu tidak lulus. Oke. Ya, oke, baik. Siap. Monica Erina sudah, terima kasih. Monica Erina Matondang. Oke, sebentar. Monica Erina Matondang. Ingat baik-baik, kalau berbicara mengenai film maupun novel, Mister itu paling senang pertanyaan dari Mister itu adalah ini. Mister lebih suka ke istilahnya hal-hal di luar tersebut. Misalkan apa? Misalkan Mister tanya, oh penulisnya ini kamu maksudnya suka dengan gaya tulisnya atau tidak? Nah, dia sudah pernah menerima penghargaan apa saja, misalkan begitu. Itu Mister senang. Jadi hal lain. Jadi Mister tidak tanya yang internal saja. Nah, maksudnya sih internal itu kan ya identitas karya ada di dalamnya, isi cerita juga kan internal. Nah, Mister suka yang eksternal, penulisnya ini bagaimana, kamu tahu track recordnya enggak gitu. Nah, itu Mister suka kayak gitu, jadi cari tahu lah. Oke, baik. Oh, sisa 2 menit lagi. Oke, sisa 2 menit. Mister minta satu lagi ya, satu lagi. Penutupnya seorang cowok, beliau adalah cowok, beliau adalah Theodorisa, bukan, Theodorisa cewek. Sorry. Beliau adalah, sorry salah sebut Theodorisa. Siapa ya yang sudah siap ini? Wika, halo, Wika sudah siap? Halo? Wika? Gede Wiweka Arya? Waduh, menghilang beliau. Jangan takut. Oke. Waduh, Wiweka nggak tahu jaringan kah?
Kalau begitu, Nicholas Nathaniel. Halo Nicholas. Halo Mister. Bagaimana, kamu sudah siap? Siap Mister. Oke, baik. Ya, kalau siap, oke. Wah, ini sisa beberapa detik. Kalau siap, oke. Terima kasih untuk persiapannya. Kita lanjut minggu depan. Oke, sisa beberapa detik lagi. Tidak apa-apa, Mister tidak boleh ambil waktu kalian. Oke, siap nanti. Berarti baru 2, 4, baru 5 anak. Baru 5 anak. Oke. Kisaran nilainya ada di atas 90 ke atas semua. Oke, karena semua pertanyaan terjawab. Oke, baik. Waktu kita sisa beberapa detik lagi. Oh, sudah selesai. Oke. Terima kasih untuk partisipasi kita hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini. Mister tidak beri kesempatan bertanya karena sudah jelas semua ya. Oke. Ingat baik-baik, Mister sarankan lagi minggu depan pertanyaan Mister tidak hanya faktor internal. Dengar baik-baik, ada tambahan untuk kalian. Tolong kuasai, misalkan kamu bilang nanti sutradaranya ini, kalau film sutradaranya ini, dia sudah menyutradarai, sutradara ini terkenal, dia sudah menyutradarai banyak film. Misalkan salah satunya ini yang terkenal ini. Atau penulis ini dia sudah banyak menulis novel, dia pernah menerima penghargaan ini. Nah, itu Mister akan, itu lebih bagus. Oke, jadi silahkan yang belum, minggu depan, bukan minggu depan, hari Kamis. Kita jumpa lagi kan hari Kamis. Oh, bukan, hari Jumat. Jadwalnya hari Jumat ya. Tapi Jumat ini tidak bertemu kayaknya ya. Imlek, tanggal 12. Oke. Ya betul, tanggal 12 hari Jumat ini. Ya berarti minggu depan hari Selasa lagi. Ingat, waktu makin banyak harus kuasai. Oke. Ya, oke, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Silahkan Theodorisa berdoa untuk kita. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertanya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, karena kami masih bisa belajar meskipun melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami atas kegiatan apapun yang akan kami lakukan berikutnya. Tuhan menyertai dan Tuhan mendampingi kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Theodorisa, cepat sekali doanya ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak kelas 8A untuk pembelajaran kita siang hari ini. Mister akhiri dengan selamat siang, semangat selalu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye semua.